Halo saudara, dari Washington DC, saya Helbi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan peringatan bahaya bagi sekitar 9 juta warga di wilayah Los Angeles dan Ventura County akan meningkatnya cuaca kebakaran yang lebih berbahaya, sehingga mendorong evakuasi yang semakin meluas. Api masih berkobar di sekitar wilayah Los Angeles dan regu pemadam terus berupaya menanggulangi kebakaran luas ini, terutama dengan kembalinya angin Santa Ana yang berhembus kuat. Kebakaran di Pacific Palisades telah menghanguskan ribuan rumah dan tempat usaha di kawasan seluas 9.300 hektar dan baru sekitar 11% yang berhasil dipadamkan. Api mengancam permukiman di Brentwood dan Encino dan mendorong meluasnya evakuasi warga. Sementara regu pemadam berulang kali melakukan pemadaman dari udara dan juga dari darat. Korban tewas meningkat menjadi sedikitnya 16 orang, sementara 13 masih hilang dan lebih dari 150.000 warga mendapat perintah evakuasi. Gubernur California Gavin Newsom telah meningkatkan jumlah garda nasional yang dikerahkan di Los Angeles. Regu pemadam dari Meksiko juga telah tiba untuk membantu dan gubernur menyambut mereka di bandara. Pihak berwenang menyatakan bertekad mengungkap apa penyebab tepat dari kebakaran besar ini dan mengumumkan telah membentuk gugus tugas yang dipimpin ATF atau Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak Amerika. Saudara, runtuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah meningkatkan ketegangan antara Turki dengan Israel. Hubungan kedua negara sudah tegang karena perang Gaza, dan kini keduanya mengerahkan pasukan ke wilayah Suriah. Turki dan Israel sama-sama mengerahkan tentaranya ke Suriah setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad. Hubungan kedua negara sudah tegang akibat perang Israel-Hamas di Gaza. Para analis memperingatkan risiko konfrontasi regional baru. And Israel fears that Syria will be used again for transfer of weapons from Iran to Syria, and hence it will need to operate in the future in Syria. And the situation of Turkish forces in southern Syria will create a problem for Israel and a risk for confrontation. Sebuah laporan pemerintah Israel memperingatkan risiko itu. Dukungan publik Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar terhadap Kurdi Suriah yang ditetapkan Ankara sebagai teroris semakin mengobarkan ketegangan. Baik pemimpin Israel maupun Turki mengklaim memiliki hubungan dekat dengan Presiden AS terpilih Donald Trump. Dan analis mengatakan itu akan memberi Trump pilihan yang sulit. Trump cabinet picks do point to a very pro-Israeli, pro-Netanyahu direction. And of course, the poor state of Turkish relations with Israel will be a problem, especially in U.S. Congress. But I think separate from Trump's cabinet picks and bureaucratic picks, this group, the inner core, believes Turkey is key to this region. Donald Trump sangat mendorong pembebasan sandera Israel dan langkah mengakhiri perang sebelum dia mulai menjabat bulan ini. Ini dinilai sebagai peluang bagi Erdogan untuk memperkuat hubungannya dengan pemimpin AS. Assuming Israel has won most of what it's wanted, Erdogan really doesn't have much fair reason to curse Israel every day, which would remove the most important obstacle to better Turkey-American relations. Langkah lain untuk mengurangi ketegangan adalah menormalisasi hubungan antara Israel dengan Arab Saudi. Sebuah upaya yang diharapkan banyak orang untuk dilanjutkan Donald Trump. Because the normalization deal with Israel and Saudi Arabia will have a Palestinian component, and that will relax some of the tensions between Israel and Turkey on the Palestinian issue. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Beralih ke beragam produk untuk mengatasi rasa kesepian tampil di pameran elektronik konsumen di Las Vegas. Pengembangan beragam produk ini terjadi di tengah survei oleh psikiater yang menunjukkan sekitar sepertiga warga dewasa Amerika merasakan kesepian sedikitnya sekali seminggu, dengan kelompok paling rentan di antaranya lansia dan warga dewasa paling muda. Sebuah robot interaktif bernama Romy buatan Mixi Inc. menjadi pemenang penghargaan inovasi untuk kategori robotika dalam pameran akbar elektronik Consumer Electronics Show atau CES yang berlangsung di Las Vegas, negara bagian Nevada. Robot ini dirancang untuk mengatasi kesepian. In the morning, you can wake up and Romy will say, "Good morning."
And when you're back from work, Romy will say, "Welcome home." Well, unlike a normal AI that might just answer a question, Romy will actually converse with you. So something like, "Romy, I got some bananas today. Wow, they look great. Let's eat them together." Romy saat ini baru tersedia di Jepang dan dijual dengan harga 90.000 yen atau sekitar 9 juta rupiah. Versi terbarunya baru akan dijual di Amerika Serikat sekitar Maret. Masih di CES, sebuah robot anjing dirancang untuk mengatasi tak hanya rasa kesepian, tapi juga gejala demensia pada lansia. Robot bernama Jenny ini diproduksi oleh Tombot, sebuah perusahaan yang bermarkas di negara bagian California. These puppies are designed to treat the behavioral and psychological symptoms of dementia, reduce the need for certain medications including psychotropics. Kehadiran sejumlah robot untuk mengatasi kesepian ini mendapat respons positif dari pengunjung. Loneliness is the feeling of not having social contacts. You could be in a 500-bed facility or in a community of many, many people, and you could still be lonely if you don't have those social connections. Jenny dijual dengan harga $1.500 atau lebih dari 24 juta rupiah. Selain dijual langsung ke konsumen, produk ini juga disewakan ke institusi yang membutuhkan termasuk panti lansia. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Nick Hartanto yang pindah ke Amerika pada usia 10 tahun dan kini berusaha menggali identitas dirinya sebagai warga diaspora Indonesia. Nick menumbuhkan ikatan dengan tanah air dengan membuat film bertema makanan, khususnya makanan Indonesia. Karya terbarunya, film pendek berjudul Daily City, mengantarnya ke berbagai festival film di Amerika. Menuturkan kisah yang berakar dari makanan menjadi tema pilihan Nick Hartanto, diaspora Indonesia di Brooklyn, New York, yang berprofesi sebagai pembuat film. Having moved to this country at a young age, I feel like in order to fit in, I've lost some of my Indonesian identity. But every time I eat our food, every time I cook our food, I feel like it provides me this kind of unbreakable bond to my culture. Nick yang berasal dari Surabaya pindah ke Amerika bersama orang tuanya di usia 10 tahun. Mereka menetap di Daly City, California, di mana Nick menempuh pendidikan dasar sebelum pindah ke Boston untuk melanjutkan kuliah film di Emerson College. Kehidupannya sebagai anak imigran di Daly City kemudian melahirkan film pendek dengan judul yang sama. Shortly after moving here from Indonesia, my mother got invited to a church potluck, and she didn't have time to cook, so she went to a Chinese restaurant and just bought this, like Cantonese-style chicken, that hangs in the window. And I really wanted to kind of capture this feeling that new immigrants have in this country of wanting to survive, wanting to succeed, wanting to adapt, to assimilate, and kind of the cost of that. Okay, that's enough. Banyak dari elemen film itu yang menarik, sinematografinya bagus, dialognya bagus, dan bahkan cerita yang menunjukkan keseharian orang Indonesia yang tinggal di Amerika dengan bule-bule yang nggak tahu apa namanya makanan Indonesia. Setelah Daly City ditampilkan di berbagai film festival dan memperoleh penghargaan, impian Nick selanjutnya adalah membuat film feature panjang. Dari Brooklyn, New York, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Heldy Yohanes dan tim VOA.